Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran? Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak nyunnah. Arti nyunnah gak elegan seperti Nabi. Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari hak agama. Gak boleh diabaikan, itu hak agama. Bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah. Tapi jangan cela dia. Coba. Tetap gak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain? Hanya gara-gara berbeda partai? Hanya gara-gara berbeda pandangan politik? Hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih? Hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya? Di mana Sunnah dengan teks elegannya? Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahlus Sunnah. Yang paling berpegang dengan Sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak itu masalah egonya. Tapi nyaman pasti. Nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita. Bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa. Karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini 2 karakter yang berbeda. Harun diplomatis. Kalau Musa, dia apa adanya karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, waqula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja, kata Allah. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah daripada Firaun? Sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang, qula lahu qawlan layyinan. Lalu siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun? Hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah kepada orang yang mengecewakan Allah aja, Allah bilang ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Terus gimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat baru dibacain. Enggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Enggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain, Nabi enggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi, coba. Yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibn Yaman. Sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, ini munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Huzaifah bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah, ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk enggak di antara mereka? Umar aja khawatir. Saya termasuk enggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar dan pastinya Umar bukan orang munafik, Huzaifah nanya. Karena itu bukan rahasia kan?
Enggak, wahai Umar, kamu enggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi teman-teman, bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar enggak akan nanya kan, kepedean banget kan, kita kegeeran, masa sih gua munafik? Enggak, kayaknya enggak banget deh. Gitu kan ya? Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik enggak ya? Huzaifah, saya termasuk enggak? Kata Huzaifah, enggak, wahai Umar, kamu enggak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada enggak? Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya enggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal, Umar enggak akan datang mensolati dia kalau enggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah enggak mensolati, berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibn Yaman. Sampai Huzaifah wafat baru enggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik, tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan. Tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu. Gitu. Makanya Allah bilang, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa. Yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau. Engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah. Hambaku ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan? Bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat kalian yakinlah Allah melihat, ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan, bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah gak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayya 'alas shalah. Yuk ketemuan yuk, Allah panggil. Lembut lagi panggilannya, kecuali muazinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya, itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya 'alal falah. Azan paling baper tuh, habis diputusin. Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah, Allah ngajak ketemuan kita kayak gak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita, falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita gak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah. Kan gitu kan ya, hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah ada kerjaan, gak apa-apa, nanti aku bujuk atasan kamu supaya gak marah, kata Allah. Aduh ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, gak apa-apa nanti berapa, aku ganti. Duh ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Duh ya Allah, apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang gak apa-apa, ketemuan aja, hayya 'alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita gak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk, gak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita gak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.